Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu sekalian? Ibu berharap kamu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak ibu, pagi hari ini ibu akan memberikan materi pembelajaran. Sebelum materi pembelajarannya kita dimulai, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak ibu. Baiklah. Nah, untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini, kita masuk ke materi pembelajaran di bab kedua, yaitu masih di semester ganjil dalam materi pembelajaran IPS. Nah, inilah materinya kita di bab kedua tentang masalah interaksi sosial dan lembaga sosial. Baik anak-anak, sudah dipersiapkan semuanya alat tulis menulisnya? Kita mulai ya. Adapun tujuan pembelajaran di pada pagi hari ini diharapkan, ibu mengharapkan kalian bahwa anak-anak nantinya, para peserta didik, dapat menjelaskan pengertian interaksi sosial dengan benar. Dan ibu mengharapkan anak-anak selaku peserta didik dapat menjelaskan syarat-syarat interaksi sosial dengan tepat. Interaksi sosial. Nah, apa itu interaksi sosial? Yuk, mari sama-sama kita mempelajarinya. Nah, di sini materi nanti akan kita pelajarin, yaitu masalah pengertian dan syarat interaksi sosial. Baiklah, interaksi sosial. Manusia itu tidak luput dengan perannya sebagai makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari berinteraksi. Tidak hanya berupa pembicaraan, hal yang penting, namun pembicaraan ringan pun terkadang menjadi hal yang sangat penting untuk menambah apa? Informasi. Contohnya, ibu kasih contoh nih. Jika ketika seseorang menghadapi masalah, pasti dia akan cerita. Entah itu ke temannya, ke orang tuanya, ke saudaranya, atau ke siapapun. Yang penting dia bisa mencurahkan isi hatinya dia. Oke. Nah, seperti inilah gambarannya seorang anak sedang berinteraksi dengan orang tuanya, mencurahkan perasaannya. Lanjut, pengertian interaksi sosial. Nah, di sini interaksi sosial itu berasal dari kata interaksi. Artinya apa? Artinya yaitu tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang beraksi atau berinteraksi, di mana akan menimbulkan timbal balik melalui adanya kontak langsung, bisa juga dengan secara tidak langsung. Secara sosialnya di sini ya, interaksi sosial itu mencakup saling berkesinambungan, bekerja sama. Karena kita ketahui bahwa namanya manusia itu adalah makhluk sosial. Tidak mungkin dia akan hidup sendiri. Pasti dia akan membutuhkan orang lain. Jadi, di sini interaksi sosial itu merupakan hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok untuk menjalin hubungan pertemanan, diskusi, kerjasama yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nih, kita lihat gambar, yaitu siswa lagi sedang diskusi, ya, melakukan diskusi atau kerjasama dalam kelompok belajarnya. Baiklah anak-anak, kita masuki ciri-ciri interaksi sosial. Ciri-ciri interaksi sosial itu di mana kita ketahui jumlah pelakunya itu lebih daripada satu orang. Harus lebih, bisa 2, 3, dan seterusnya. Adanya komunikasi di antara para pelaku. Nggak mungkin kalau seandainya nggak saling diam-diam itu namanya tidak interaksi. Ya, di sini adanya komunikasi yang dilakukan para pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Kemudian adanya tujuan-tujuan yang tertentu. Kita lihat nih gambarnya ya. Seorang siswa mendapat tugas yaitu membuat rujak.
Di sini ada tujuan yang ingin dicapai dan komunikasi, atau mereka itu bekerja sama, ya, saling bahu membahu. Lanjut, syarat interaksi sosial. Sebagai manusia, kita ketahui ini tidak lepas dari namanya interaksi di dalam kegiatannya. Karena sudah pasti manusia itu membutuhkan orang lain untuk saling bertahan hidup. Good. Ibu lanjutkan. Ada 2 syarat yang akan terjadi interaksi sosial, yaitu apa? Kontak sosial dan komunikasi. Kita lihat nih, kontak sosial, ya, saling bertatapan. Tidak mungkin hanya satu orang, ya, harus ada lebih daripada satu orang sehingga terjadi kontak sosial. Nah, kontak sosial ini dalam pengertian sosiologi itu tidak hanya sekedar interaksi melalui tatap muka saja, namun ada juga melakukan tanpa bertemu langsung. Yaitu apa atau bagaimana? Dengan misalnya mendengarkan radio, bertelepon, bahkan kita mengirim email atau surat elektronik. Nah, ini juga termasuk interaksi sosial yang sudah mulai berkembang. Kontak sosial ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, kontak sosial bersifat primer, dan yang kedua, kontak sosial bersifat sekunder. Kontak sosial bersifat primer, di mana kontak ini terjadi secara langsung, seperti halnya bertatap muka. Dari tadi sudah Ibu katakan, ya, itu namanya tadi saling bertatap muka adalah kontak sosial secara primer. Nih contohnya, saling bertatap muka, ya, wawancara. Atau bisa juga guru mengajar di depan kelas, ya. Nah, ini saling bertatap muka. Atau misalnya kamu ngobrol dengan teman kamu, juga saling bertatap muka. Lanjut. Kontak sosial ini bersifat sekunder, di mana kita ketahui yang kontak sosial bersifat sekunder ini secara tidak langsung, ya, ini menggunakan media penghubung seperti halnya telepon, surat elektronik, bahkan juga melalui pesan-pesan yang ada di media sosial. Seperti apa contohnya? WhatsApp atau WA, IG, ya, atau dengan yang lain-lainnya sebagainya. Nah, ini ya, saling telepon, melakukan interaksi. Walaupun orangnya satu, tapi mereka melakukan interaksi secara langsung. 2 bisa jadi saling bertelepon, bukan cuma 2, 3, 4 juga bisa, ya, anak-anak sekalian, ya. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, kita masuk komunikasi. Komunikasi dalam interaksi sosial itu, komunikasi merupakan hal yang sangat penting. Apa maksudnya? Di sini maksud interaksi itu adalah saling mengungkapkan perilaku, entah itu ketika dalam berbicara, dengan sikap, bahkan dengan gestur, untuk menyampaikan pesan yang ingin dia sampaikan. Nih, misalnya nih, seorang siswa, ya, dia melakukan interaksi, menjawab pertanyaan guru, ya, bahkan dia juga bertanya tentang hal yang dia ingin sampaikan. Jadi pesan itu sampai, ya, anak-anak. Lanjut. Adanya beberapa unsur pokok dalam komunikasi, yaitu komunikator, komunikan, pesan, media, dan juga efek. Kita lihat komunikator. Komunikator ini adalah seorang atau sekelompok orang yang menyampaikan pesan, di mana dia akan menjadi sumber dalam sebuah hubungan atau ada keterkaitannya. Lanjut. Kemudian pesan adalah sesuatu hal yang disampaikan oleh komunikator. Pesan biasanya berisikan informasi, pertanyaan, bahkan pengungkapan emosi dan juga perasaan. Ibu masuki media adalah perantara untuk menyampaikan pesan. Media komunikasi ini dapat berupa lisan, tulisan, gambar, bahkan film. Biasanya memberikan pesan yang tersurat. Oke. Kemudian efek. Efek ini adalah perubahan yang diharapkan terjadi pada komunikan
setelah mendapatkan pesan dari komunikator. Ayo Ibu lanjutkan lagi. Nah, di sini ada tabel di mana kita ketahui ada umpan balik ya dari komunikasi itu secara langsung. Di sini tadi Ibu katakan ada komunikatornya, pembawa pesannya. Bisa jadi satu orang. Contohnya guru kepada siswanya. Bisa jadi di dalam rapat atau seminar. Ya, kalau seminar itu lebih daripada satu orang sebagai komunikatornya, sebagai pembawa pesan. Nah, di sini pesan-pesannya itu bisa berupa simbol, lambang atau kata-kata sehingga sampai ya pada saat itu pesan-pesan itu kepada audiensnya. Kemudian media. Inilah media yang digunakan sehingga komunikasi itu bisa berlangsung. Bisa juga melalui telepon, surat, papan pengumuman dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau sekarang kita medianya bisa menggunakan telepon. Misalnya itu ada rapat atau pertemuan dengan Zoom meeting begitu ya. Atau bisa menyediakan papan pengumuman, guru mengajar di depan kelas. Nah, itu juga sebagai media. Gitu kan ya. Atau juga sementara ada lagi yaitu berupa media lagi, yaitu misalnya dikatakan di sini dalam rapat atau juga dikatakan di sini dalam seminar. Mereka menggunakan proyektor ya. Nah, kemudian komunikan siapa? Penerimanya, siswanya, atau orang yang mendengarkan materi yang disampaikan oleh komunikator. Disinilah komunikasi itu berlangsung dan pesan itu sampai secara langsung sehingga adanya umpan balik. Nih gambarnya ya. Pada saat terjadinya pandemik, waktu tatap muka, guru tetap bersemangat memberikan yaitu materi kepada para siswanya yang sudah lama mereka ini tidak bertemu dengan gurunya. Alhamdulillah, guru tetap bersemangat dalam memberikan materi pembelajaran sehingga interaksi kepada siswanya terus berlangsung. Nah, anak-anak sekalian, tetaplah berbahagia karena bahagia itu merupakan imun yang terbaik buat kita. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.